Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kawan-kawanku semua, teman-temanku semua ya. Pejuang sangkuters ya, pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Semoga kalian dalam keadaan full senyum gitu ya. Mantap jiwa. Oke. Teman-teman semua, dimana kalau kita updating kali ini ya kan terupdate nih bahwasanya kalau kita mengacu pada market cap di sini persentase kenaikan kembali berada di area 2,67. Kalau nggak salah itu terakhir itu berada di area 266 ya teman-teman ya. Kali ini sudah berada di area 267. Sedangkan di sini kalau kita mengacu pada Bitcoin dominance di sini ada penurunan ya, yang tadinya di area 52%, kali ini berada di area 51,8%, berarti ada persentase penurunan sebesar 0,2%, dan Fair and Greed Index-nya masih sama ya, 83 poin plus gitu teman-teman dalam kondisi extreme greed ya. Dan trending point-nya ada si PP, ada si Okdev, dan ada si Ondo ya. Ondo ini kan bergerak di sektor RWA kalau nggak salah ya. Dan di sini narasi-narasi RWA ini udah mulai dapat lampu hijau nih dari BlackRock gitu ya. Makanya di sini kayaknya ini RWA bakal menggila mungkin di tahun ini gitu ya. Semoga saja kalian yang punya token-token RWA bisa cuan ya. Nah, kali ini kalau kita update tentang kinerja daripada Bitcoin sendiri teman-teman ya, dia berada di area 70,3. Terus Ethereum ya pergerakannya masih sama-sama seperti inilah ya, belum ada kenaikan yang terlalu signifikan juga terhadap altcoin meskipun udah mulai recover, cuman ya pergerakannya belum terlalu agresif gitu teman-teman ya. Dan tentunya di sini kalau kita melihat bersama-sama ya, hampir 99,9% itu keadaan altcoin dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, kali ini ada kabar penting nih buat para komunitas XRP ya. Ini cukup menarik nih karena ini di bulan depan gitu ya, diprediksikan di bulan depan nih. Nah, kalau di bulan depan memang benar-benar ini bisa terjadi kan ya lumayan gitu teman-teman ya, lumayan cuan kita gitu ya kan. Apa sih, langsung kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman, Ripple XRP ya, tren historis mengisyaratkan lonjakan 30% di bulan April gitu ya. Nah, jadi diprediksikan teman-teman, diprediksikan si XRP ini bakal mengalami pump atau ledakan harga sebesar 30% di bulan April gitu ya kan. Nah, ini menarik ketika memang XRP bisa ke 30% ya lumayan gitu ya kan, bisa buat beli-beli cilok gitu. Nah, setelah kemerosotan bersih selama beberapa minggu, Ripple kembali ke zona hijau dan memiliki lebih banyak ruang untuk tumbuh sesuai dengan tren historis. Pada saat berita ini dimuat, XRP naik sekitar 4%. Nah, dalam 24 jam terakhir dan 8% dalam seminggu terakhir ya, diperdagangkan pada level 6498. Nah, memang kalau kita berbicara harga XRP kali ini memang sedang cenderung berada di kepala 6 ya teman-teman ya. Semoga dia nggak turun dari level kepala 6 karena ini menjadi acuan penting juga ketika XRP ini bisa bertahan di atas kepala 6 gitu teman-teman. Maka acuan dia buat menyentuh kembali di range harga $1 itu terbuka lebar teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, dengan para analis memperkirakan rebound ya, ini menjelang akhir bulan Maret. Semua perhatian tertuju pada bagaimana kinerja Ripple XRP di bulan April. Nah, jadi berdasarkan kinerja historikal ya kan, XRP di masa lalu beberapa pemegang saham memperkirakan lonjakan sebesar 30% di bulan April. Menurut data dari CoinRank ya, April ini secara historikal membawa kebalikan bagi XRP dengan rata-rata pengembalian bulanan sebesar 31%. Dengan bulan depan juga menampilkan Bitcoin halving, XRP diperkirakan akan bergabung dengan semua mata uang kripto dalam menerima dorongan penting dari Bitcoin juga. Amin ya, bukan berarti dorongan untuk dumping tapi dorongan untuk pumping gitu ya. Semoga saja teman-teman mantap jiwa ya. Nah, di satu sisi teman-teman, analis teratas juga mengatakan XRP ini ditetapkan untuk lonjakan 89% menjadi di area $1,2 ya. Jadi tadi yang pertama itu mengalami pumping sebesar 30%, tapi kali ini dia ada analis lain yang mengisyaratkan bahwasanya 89% itu sangat possible bagi XRP karena apa? Dia pernah menyentuh di range harga $3 ya kan, itu ATH-nya. Nah, kalau untuk kembali lagi ke range 1,2
$1,2 itu sangat possible gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya kan, bull XRP yang terkenal Edgard telah menekan potensi XRP untuk mencapai di area 89% ke target jangka pendeknya sebesar 1,2%. Ini jangka pendeknya ya. Mungkin untuk jangka panjangnya harga daripada XRP teman-teman ya ini bisa mencapai di range harga ya mungkin di 5 sampai $10, bahkan bisa lah ya di bawah $20 dulu ya gitu ya, sambil menunggu kinerja antara SEC dengan Ripple ini benar-benar clear ya, clear gitu ya. Ketika kedua belah pihak ini udah nggak ada masalah, maka ya kinerja daripada XRP ini seperti jalan tol tanpa hambatan gitu teman-teman ya. Nah, dalam pemeriksaan perlu ya perilaku XRP baru-baru ini, Edgard mencatat munculnya gelombang W yang khas dalam pola kanalil 3 hari XRP selama 9 bulan terakhir. Menurut analis, formasi ini mencerminkan pola histori yang dramatis ya yang diamati selama fase rally sebelum kenaikan XRP. Jadi XRP ini bisa melonjak gitu ya kan ke range harga 1,2 dolar dalam jangka pendek ya. Mengingat kemiripan historikal, Edgard menunjukkan bahwa XRP berpotensi mengalami tren naik yang signifikan. Oleh karena itu, dia menekankan bahwa formasi tersebut konsisten dengan proyeksi nilai jangka pendeknya untuk XRP gitu teman-teman ya. Secara khusus, Edgard mengatakan XRP mencapai di area $1 pada skala on algoritmik dan $1,2 pada skala logaritmik teman-teman, dengan XRP di area 6317 pada saat berita ini dimulai ya kan. Hal ini menunjukkan bahwa analis sangat menantikan kenaikan 89% untuk XRP segera gitu ya. Amin, semoga saja teman-teman ya. Semoga saja. Nah, ini adalah salah satu gambaran daripada pola yang digambarkan oleh Edgard. Ya memang kalau kita mengacu ya kan, ini belum sempurna terbentuk huruf W ya. Belum sempurna terbentuk huruf W. Cuman udah mulai kelihatan ini mau membuat huruf W itu teman-teman, dan semoga saja ya memang benar-benar bisa membuat huruf W gitu ya kan. Nah, jadi di sini sementara itu pada grafik terlampir ya analis mencatat kemungkinan perkiraan bullish tersebut tidak valid secara khusus. Nah, Edgard menyoroti skenario terburuk di mana XRP dapat anjlok sebesar 30% menjadi sekitar 44518. Nah, jadi kalau menurut Edgard ini ada dua kemungkinan ya. Antara dia bisa naik sampai 89% atau dia akan mengalami dumping sampai 30%. Nah, dalam 30% ini bisa membawa persentase harga XRP itu kembali ke range harga 445 gitu teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau dia bisa dump ya, kalau saya cukup senang juga ya kalau XRP ini mau dump sampai mungkin tambah zero lagi gitu ya. Biar bisa sedikit nambah muatan sambil memantau, karena gini teman-teman ya. Kenapa saya seneng XRP ini turun ya, karena notabene kita akan dapat harga yang jauh lebih murah gitu ya. Dan kenapa saya berharap XRP turun, karena di sini teman-teman ya, informasi yang beredar di luar sana ya kan, dari semua sektor lah, hampir semua kalangan itu memperkirakan ya kemenangan antara SEC dengan Ripple itu udah dikantongin oleh Ripple gitu kemenangannya. Jadi ya kita sebenarnya tinggal nunggu ketok palu aja. Ini sedang terjadi drama aja gitu ya teman-teman ya. Mungkin diulur-ulur aja gitu. Makanya kalau dia turun ya akumulasi, kalau menurut saya pribadi seperti itu. Oke, mungkin ini dulu ya teman-teman, semoga bisa terrealisasi lah ya dalam jangka pendeknya, dan syukur-syukur di bulan April memang benar-benar bisa ngepam gitu untuk XRP. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Tetap disclaimer dan salam cuan.